Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan materi yang akan kita pelajari yaitu pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap negara-negara ASEAN. Sedangkan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaruh faktor alam terhadap ruang dan interaksi antar keruangan. 2. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. 4. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh faktor alam terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. 1. Pengaruh faktor alam terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini pengaruh faktor alam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu faktor iklim, di mana faktor iklim hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Hanya satu negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis, yaitu negara Myanmar. Iklim tropis tersebut menyebabkan terjadinya 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim ini mempengaruhi aktivitas penduduk yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara di dunia juga mengalami anomali cuaca. Anomali atau ketidaknormalan cuaca terjadi karena perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menyebabkan pemanasan secara global. 2. Faktor geologi. Kondisi geologi suatu negara terdiri atas kondisi tanah dan batuan penyusun. Dilihat dari sejarah pembentukan bumi, awalnya benua Asia dan wilayah Asia Tenggara merupakan satu daratan. Terpisahnya Selat Karimata dan Selat Malaka menandai terlepasnya wilayah Indonesia dari Asia daratan. 3. Faktor keterbatasan sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Meskipun demikian, hampir sama negara ASEAN memiliki potensi bahan tambang. Hanya satu negara yang tidak memiliki potensi bahan tambang, yaitu negara Singapura yang lebih mengutamakan sektor industri dan jasa. 2. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, di sini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, teknologi transportasi. Teknologi transportasi dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perubahan antar ruang. Nah, saat ini mobilitas penduduk berlangsung secara cepat dan dinamis. Untuk menunjang mobilitas penduduk diperlukan sarana transportasi yang praktis dan cepat dan juga aman. B. Teknologi komunikasi. Keberadaan telepon seluler memungkinkan komunikasi berlangsung secara praktis dan mudah. Perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Contoh di sini ada teknologi komunikasi, salah satunya televisi, radio, dan internet.
di mana teknologi komunikasi akan terus berkembang mengikuti perkembangan pola pikir manusia. 3. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di mana masyarakat ekonomi ASEAN itu mempunyai tujuan untuk memajukan perekonomian yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada contoh perkembangan teknologi komunikasi. Di situ ada HP, ada televisi, ada laptop yang bisa digunakan untuk komunikasi. Ada juga gambar sarana transportasi dari yang sangat modern sampai dengan yang sangat sederhana atau yang masih tradisional. Nah, di situ ada sepeda genjot. Kemudian yang sangat modern ada pesawat terbang. Nah, demikian anakku, semuanya kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, di mana di situ kita belajar pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.